Selamat datang. Gue sekarang lagi di belahan dunia. Ini cukup jauh ya. Ini ada di Jakarta Barat. Tempatnya ada di Phoenix. Gue kali ini mau ngebahas apa? Mau ngebahas Porsche yang ada di belakang? Tidak lah. Ini tidak ada yang bisa dibahas, oke? Gue mau ngebahas kali ini adalah mobil Mitsubishi yang terlupakan. Sayang banget sih. Cuman ini mobilnya ganteng parah. Langsung aja kita bahas yuk. Mobilnya apa? Ini dia. Dan mobil yang tadi gue bahas itu adalah mobil ini dia, yoi. Namanya Mitsubishi FTO, cc-nya itu 2000 ya, Mas Adlan 2000 cc. Dan ini kenalin temen gue, namanya Mas Adlan. Halo Mas Adlan. Halo Mas Gani. Thank you banget nih udah bolehin untuk nge-review mobil ini. Oke, ini pengalaman menurut gue yang sangat unik dan langka sih. Karena gue selama ini ngelihat mobil ini tuh cuman waktu itu di film Jackie Chan, Thunderbolt. Jadi sebelum yang kejar-kejaran pakai Evo 3, ya, ini dulu ya. Ada sempat scene yang pakai mobil orang Mitsubishi FTO buat ngejar mobil si musuhnya gitu. Iya, itu dia. Gue jujur sih, gue waktu itu cuma ngeliat klip-klipnya doang. Belum nonton gue, tapi nonton filmnya. Cuman jadi ini dia mobilnya. Keren banget ya. Nah, terus Mitsubishi FTO ini yang version R-nya ya? Ya, GPR dia. GPR-nya. Nah, untuk keluaran sendiri itu dari tahun berapa sampai tahun berapa sih? Jadi dia pertama kali keluar itu tahun 94. Tahun 94 ya, sampai tahun 2000 terakhir. Ya. Oke, nah terus selama dari tahun 94 sampai 2000 itu apa itu semuanya udah ngeluarin yang version R? Belum. Oh, belum. Jadi awalnya tahun 94 nih dia ngeluarin dari yang base trim-nya itu dia 1800 cc. Sebelum itu base trim ya, oke. Ya. Nah, terus dia ngeluarin juga versi yang 2000 cc V6 mesinnya. V6. Gitu. Ini dia mesinnya. Ya, mesinnya sama yang pakai ini, cuman dia di ujung hayatnya. Ini mobil tahun 99, versi R. Versi R sendiri itu dari tahun 97. Dari tahun 97. Gitu. Nah, yang tahun 97 versi R dia mesinnya udah MIVEC. Kalau di Honda kayak VTEC gitu kan. VTEC ya. Ini MIVEC. Kalau Mitsubishi itu disebutnya MIVEC. MIVEC gitu. Jadi V6 2000 cc dia mesinnya udah MIVEC gitu. Gila. Ganteng habis sih. Nah, cuman sebenarnya nggak disayangkan juga sih. Mobil ini FWD ya? Iya, front wheel drive sayangnya. Tapi untuk CC 2000 dan front wheel drive menurut gue sih ya cukup sih ya. Iya, dia kan jatuhnya FTO sendiri itu fresh touring Oh, yang singkatan originate FTO, ya. Jadi emang dia tuh mobil kayak touring tapi bukan touring buat jarak jauh gitu loh. Jadi ya buat V6, buat mesin touring, buat di mobil sekecil ini sudah oke banget. Oke. Gitu. Nah, terus kayak mobil ini kompetitornya dulu berarti bukan Supra atau RX-7 ya, Mas? Bukan ya? Jadi ceritanya kalau misalkan Mitsubishi FTO itu dia adeknya dari Mitsubishi GTO. GTO itu adanya ya, kalau misalkan Honda kan ada Honda NSX nih, Honda NSX turunnya ke Honda Integra. Nah, kalau ini Mitsubishi GTO turunnya ke Mitsubishi FTO gitu, versi kecil ya. Berarti ini kayak rivalnya tuh Integra gitu ya? Atau Mazda MX-3 gitu. Ya, Toyota Celica juga salah satunya. Yang FWD-nya. Sama Levin kali ya? Ya, Levin juga masuk. Levinnya mungkin yang tahun 2000, yang tahunnya 90s juga sih. 90s juga ya, sama ya. Ya itu mungkin kayak FWD-nya. Kan ada kalau ada FWD-nya. Iya, yang FWD-nya. Celica jatuhnya kan? Iya, Celicanya benar. Nah, mungkin itu angkatannya waktu itu yang sempat gue post tuh, itu i111. i111 bukan yang 4 pintu, ada lagi tuh 2 pintu. Nah, ini mungkin udah bersaing ya, cuman ini menurut gue juga jarang banget gue ngeliat ya. Dan lucunya bentuk bagian belakangnya itu kalau kalian ngeliat, itu lucu banget sih. Nah, terus generasi setelah ini, itu Mitsubishi Eclipse berarti? Sebenarnya kalau FTO sendiri, itu tahun 2000 udah stop. Jadi sebenarnya Mitsubishi itu udah nggak ngelanjutin FTO tersendiri gitu. Karena kan usut punya usut, FTO itu dilanjutin dari Mitsubishi Jalen. Iya, Mitsubishi Jalen FTO, tapi bedanya dia RWD tahun 70-an. Oh, yang tahun 70-an yang bentuknya masih kotak ya? Iya, jadi Jalen yang masih RWD. Nah, jadi itu penerusnya. Ini penerusnya. Tapi sayangnya tahun 2000 dia udah stop. Padahal mobil ini pada tahun 94 pas baru keluar itu dia dinobatkan sebagai mobil terbaik juga, dapat Japan Award gitu. Gokil. Terbaiknya itu terbaik, maksudnya terbaik apanya deh? Ya mungkin dari segi desain, ya maksudnya pada saat tahun 94 mobil yang dikeluarkan, nah FTO ini dapat award yang terbaik kayak gini gitu ya, dengan spek dan lain-lainnya. Keren sih. Gue dulu
waktu kecil gue mikir nih mobil ini tuh namanya bukan FTO, Eclipse gue kira. Iya, Eclipse mirip ya tuanya. sebenarnya. Iya, mirip Jatuhnya banget. sebenarnya sekelas sih. Jadi abis FTO berhenti, dia ngeluarin Eclipse. Tapi Eclipse itu sebenarnya buat US market. US Kalau market, ini yang oke. benar-benar jadi marketnya ini, gitu. US market, makanya dia dipakai sama di film Fast and Furious. Iya, benar, dipakai di film Fast and Furious. Iya, karena depannya ini jujur ini mirip Eclipse ya. Iya, depannya mirip. Eclipse banget kayak gini. Penerusnya sih soalnya Eclipse, tapi bukan lahir dari FTO gitu. Oke, bukan bagian dari FTO gitu ya. Gila ganteng banget. Nah, terus mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan basic aja ya. Boleh. Karena ini sebenarnya penonton gue ini penonton motor, cuma mencoba untuk masuk ke dunia mobil nih. Siap. Nah, mungkin untuk mobil ini sendiri spare part gimana cuy? Untuk mobil ini sendiri, untuk spare part sih ya yang udah-udah mungkin sama sih kayak kalian kalau main motor tua. Gampang-gampang susah. Yes, kalau mostly main motor tua yang moge ya, itu rata-rata kita mau nggak mau order eBay, luar negeri atau apa. Ini juga sama? Kurang lebih sama, tapi kalau untuk nanya persamaan, ada jalan hiu. Oh, jalan hiu. Iya, jalan hiu atau misalkan jalan lele juga ada beberapa part yang sama karena dari mesinnya pun kode depannya 6A kan, sama. Sama ya. Jadi iya. untuk kaki-kaki juga sebagian ada yang sama. Gitu. Jadi nggak begitu ribet ya untuk mengenai mesin kayak kaki Iya, itu dari gampang-gampang susah sih jatuhnya. Iya, ngambil dari Galant itu aja ya. Iya, ya kalau mentok-mentok susah juga kan sekarang ada eBay. Itu udah kalau misalkan udah buntu banget, Iya, mau nggak udah mau kita mentok selalu banget. eBay Iya, pasti ya. pasti. Nah itu dia guys. Jadi untuk mobil ini sama sebelumnya kayak yang Toyota Eco yang sebelumnya gue bahas, itu persamaannya dia di sini bisa pakai punya Yaris. Nah kalau ini ternyata bisa pakai punya Galant ya. Iya. Gila-gila. Jadi nggak begitu ribet Karena juga sih. sebenarnya ini pun adalah jalan versi 2 pintu. Ya kan? Oh, I see. Jatuhnya. Cuma maksud gue gini, kalau gue kemarin bahas Toyota Eco itu bentuknya persis Pak sama Yaris. Ini beda sih, beda total sama Galant. Iya sih. Tapi kalau orang bilang sih ya Pullman GTO sama ya versi mewahnya Galant. Versi mewahnya Versi Galant. mewahnya. Iya, keren banget sih. Nah terus selama lu beli ini, mungkin lu ada kendala kah atau apa di mobil ini? Kendala sih so far nggak ada sih. So far so good. So far so good, ya? Enak buat dipakai buat harian, AC dingin, jok nyaman. Dan Terus, Matic. Iya, ya sebenarnya nggak sayang juga karena FWD Matic cukup lah buat di sini. Jakarta kan macet ya. Bener, kalau gue persetan sih dengan mau Matic atau manual karena berhubung kita ini tinggal di Jakarta, Iya. kita kena macet atau apa. Balik ke fungsi sih. Bener, Kalau fungsi. pakai balap ya manual boleh lah. Tapi kalau buat ya mobil pejengan aja sih. Ini mobil ganteng cuy, mobil ganteng aja, Sayang mobil kalau ngeceng. dipakai, iya. Bener. Nah terus juga kalau gue ngeliat di sini udah beberapa ada sedikit part yang udah dimodif ya. Iya sebenarnya yang gua dapat itu dari mobil ini kondisi kan udah versi NAR, Ya. which mean udah high trimnya. Oke, high trimnya. Itu Jadi bingung mau dimodifnya apa lagi. Jadi mentok-mentok gua cuman ganti velg sama ya ceperin dikit, Iya. dikitin dikit. velg ini pakai T37. T37. T37 full press ring 16. Kenapa? Ring Ini ring 18. 18 ya malah ya, lebih gede ya. Tapi kelihatannya kecil ya, Iya, kelihatan kecil. Lucu banget. karena mobilnya nggak terlalu gitu kan. Sedangkan di Lepas. Wonder gue 16 tuh kayak gede banget Iya. masalahnya. Nah, terus tadi gue juga ngeliat dalam setir udah ganti juga itu. Nggak, nah ini yang unik dari versi R sendiri. Jadi kenapa gue bilang ini mobil salah satu mobil jatuhnya ke collectible cars. Collectible Bukan cars, mobil oke. yang gue bangun, terus gue bisa bikin ini mobil buat dimodif-modif head-on. Iya. Kalau dimodif, ya misal let's say gue ganti body kit lagi, terus gue tambahin apa ala-ala, kayak misal let's say mesin gue upgrade ke turbo, ngapain jatuhnya? Karena ini Benar. collectible cars, buat disimpan koleksi. Karena dari version R sendiri, dari version R sendiri, Apa, biarin aja. itu body kitnya udah beda, dia ada tambahan wing, dari mesinnya juga udah beda. Dari setirnya pun dia momo dari sananya, dari versi Momo dari R. sananya itu makanya gue kira lu udah ganti kali Iya, atau apa. itu emang dari version R-nya udah version momo. R udah momo. Yaps. Gitu. Jadi bingung juga mau diapain. Nah, Kalau terus ada yang berarti punya yang- saran diapain sih boleh sih di komen. Kalau gue sih mending gini sih. Gini aja. Karena gue pernah ngeliat, gue nyari referensi pada akhirnya. Gue searching di internet. Duh, mobil kayaknya mentok nih. Enaknya diapain nih? Gue akhirnya searching kan. Gue searching, gue coba cek. Tapi jadi jamet. Serius. Gue bingung modif maunya diapain. Udah paling bener ganti velg doang. Udah. Bener, terus habis itu udah mulusin aja kayak gini ya Iya, kondisinya ya. tahanin aja nanti juga harganya naikkan ya. Mudah-mudahan naik sih dari sini. Amin amin. Yoi. Tadi gue ngeliat di belakang tuh udah ada subwoofer apa itu lu udah dapet. Itu dari sananya udah Dari dapat. sananya udah Tapi dapet ya? kalau gue pribadi gue bikinnya standarin lagi nanti. Sama sih. Kalau Iya. gue punya ini mobil pasti gue standarin. Tapi lumayan ganteng kalau udah diganti velg. Apalagi velg T37 yang di mana aja tuh ganteng kalau dipakai. Bener. Gak pernah salah, velg gak pernah salah. Velg nggak pernah salah itu Kayak bener. cewek. Iya.
Itu kitanya yang nggak pernah salah ya. Dia yang nggak pernah salah. Kita kan selalu salah. Kan gue salah kalau modif dia kan. Ini mobil juga nggak pernah salah. Ini cewek dimodif apa ya cuy? Beda dong. Nah ini gue mau nanya nih, detail dari version R ini itu apa aja sih biasanya? Detail dari version R sendiri. Sebenarnya yang paling kelihatan dari kalau dari mesin sendiri yang tadi gue bilang MIFAC. Terus dia dari body dia beda. Terus ini udah facelift. Kalau yang belum facelift itu di lampu fog lamp-nya dia ada mikanya lagi. Di lampu fog lamp. Kalau ini kan bulat dua nih. Iya. Kalau yang itu dia kayak di dalam gitu kayak lampu lagi. Jadi kayak nyatu. Oke. Gitu. Iya. Terus tadi selain itu setir momo, terus wing spoiler sih yang paling kelihatan wing spoiler. Gitu. Tapi kalau yang di bawah yang version R ini nggak ada wing spoiler, nggak ada? Nggak. Oh nggak ada. Tapi jadi aja. Mobil ini tuh ada version tune-nya juga. Jadi ada beberapa yang emang pakai version R tapi dia emang yang mesinnya udah diutak-atik gitu dari sananya. Oke. Tapi kayaknya di sini nggak ada sih. Dan dan yang di bawah itu masih 4 silinder ya? Ada yang 4 silinder, ada yang 6 silinder, tapi rata-rata belum MIFAC. Yang 6 silinder belum MIFAC. Yang MIFAC karena yang GPR aja. Kalau ini V6 dan MIFAC. Ya. Gila ganteng sih. Ya udah nih, kita sekarang mau lihat dulu nih detail-detail dari mobil ini. Kita nanti bakal buka kap mesin, bagasi, semua nanti sambil dijelasin sama Mas Adlan, oke? Langsung aja yuk. Let's go. Langsung aja nih kita ngelihat mesin V6 yang ada di mobil FTO ini, oke? Tada. Sadis. MIFAC ya, bukan VTEC. Bukan. Nih. Dan ini 2000 cc. Jadi kayak yang tadi gua bilang, kalau di Mitsubishi FTO versi R itu ada beberapa upgrade-nya, kayak salah satunya ini juga bawaan strut bar. Ya. Strut bar ini bawaan. Bawaan. Dari si versi R udah ada. Gitu. Gila ini gede banget sih mesinnya. Kurang ini lebih tutup dulu. Biarin aja. Gini aja. Mesinnya. Nggak ada modifikasi apa sih? Paling gua masang alarm aja. Ya iyalah, di sini nggak, di Jakarta nggak ada yang aman cuy. Mobil kayak gini. Oke, kita lihat bagasi kali ya. Boleh. Sebelum masuk ke bagasi, kalau lu lihat di sini mufflernya Type R juga beda. Mufflernya dia beda. Ini tapi kayak rally art gitu standarnya. Terus ya badge-nya FTO yang R tuh emang kayak gini sih. Spoilernya sih yang gue suka unik tuh. Untuk bagasi. Nah, untuk bagasi ini strut barnya juga standarnya dari FTO. Dari sananya. Oke. Bagasinya lumayan gede karena mobil touring. Gede guys. Sini. Coba kameramen mau masuk ke dalam. Kalau yang kameramennya muat ini. Gue sendiri sebenarnya kurang suka kalau misalkan FTO yang standar yang bukan versi R kan nggak ada spoilernya. Kayak botak, botak licin gitu jadi. Iya, maksud gue kalau kayak gini udah kelihatan kelihatannya kalau orang awam bilang emang harusnya udah ada spoiler ya gitu dari lahir. Bener banget. Sayangnya yang bukan versi R nggak ada. Nggak ada ya, iya. Kosong ya. Kacau. Gue lucky bastard banget ya, makanya sekalinya dapat konten yang version R-nya. Habis kita lihat sisi dalamnya, ini bukanya pelan-pelan. Boleh buka aja? Pelan-pelan ya? Sorry. Yang asik juga dia udah frameless. Iya, ini frameless. Oh, kalau yang sebelumnya belum frameless? Enggak, maksud gua biasanya coupe yang tahun seginian jarang. Rata-rata nggak ada frameless. Yang FWD itu jarang frameless. Iya, bener sih. Ini frameless, lucu. Nah, terus ini dalamnya, ini Momo yang udah dibilang sama Mas Adlan kalau ini standar dari R-nya, R version-nya. Tuh, lihat ya. Back bawahnya FTO, yoi. Mantap. Nah terus Mas Adlan, itu dalamnya tuh kalau misalkan nggak ada head unit, apakah head unitnya apa emang kayak gitu apa? Emang double din sih setahu gue ya. Oh, dapetnya udah kayak gini. Oh, dapetnya udah gini ya. Terus yang lucu juga dia di tengahnya ada gauge juga. Gauge tuh mana? Buat kayak voltmeter atau. Oh iya, yang di tengah ini ya? Iya. Itu yang kiri jam ya? Gue lupa. Jam situ. 6, 7, 8, iya itu jam. Iya jam sama kalau nggak salah voltmeter. Paling kanan aki ya bener voltmeter. Nah kalau untuk spion ini elektrik, cuman nggak retract, jadi ini masih manual yang lipetnya. Ya. Tetap gue nggak mau ngelipet-ngelipet sih. Sorry mas, aduh di nggak apa-apa mas, santai. Jadi nggak enak. Kalau dipegang dibayarin aja mas. Nah itu nggak bisa. Nah oke, cukup kali ini untuk mengenai si kok awkward mulu sih ngomongnya. Mitsubishi FTO version R ini ya. Thank you banget Mas Adlan. Siap, sama-sama. Dan gue boleh nggak sih bukan nyobain? Lo yang bawa duduk sebelah. Gue nggak berani. Iya, gue duduk di sebelah. Coba juga nggak apa-apa mas. Nggak usah, karena nanti saya yang bayar. Sewa aja mas. Oke, nah terus sesudah itu gue mau tahu juga nih di sini banyak banget mobil-mobil. Yaps, di sini banyak mobil-mobil yang cukup rare juga. Cukup rare ya. Kalian ini mungkin ngeliatnya di sini ada Seviro 320, tapi ini limited edition. Oke, nanti kita lihat aja di dalam ada mobil-mobil apa aja dan kita nanti langsung nanya ke ownernya. Oke? Thank you Mas Adlan. Siap. Siap.
Oke. Di sini ada RPM, terus ini ada shifternya ya, nyatu sama RPM, keren, lucu. Terus ini ada indikator bensin, ini indikator panas, terus ini ada kilometer, keren asli. Nah, terus lucunya di sini ada tambahan lagi nih. Nah, terus ini untuk bagian dashboard ya guys ya. Tuh, lucu banget. Nah, kalau untuk bagian passenger sendiri, ini cuma detok box ini doang satu ya, nggak banyak. Untuk mobil angkatan tahun segini ya, ini masih bagus banget. Nah, habis itu di sini juga ada box kosong. Terus habis itu ada tempatnya juga nih. Mantep, keren abis. Ini dia tarikannya. Sadis. Nggak bohong ya, 1800 physics. 2000 physics ya. Ngeri. Waduh, putar balik aja kali ya? Iya, kita langsung putar balik aja deh karena daerahnya ini sudah cukup macet sekali. Motor bisa ya. Coba ya. Ya, ini dia. Dari tadi kita ngeliat di sini nih kok, banyak banget ada mobil-mobil lucu-lucu. Ini tuh sebenarnya tempat apa sih kok? Sorry banget kok. Sebelumnya namanya siapa kok? Di sini Evan Herbert. Oke, Evan Herbert. Iya. Kok Evan? Aku Oke. yang jalanin bengkel di sini. Di sini sih basicnya bengkel restorasi dan body repair sih. Apa aja kok? Biasa kita pengecatan mobil, ada divisi restorasi juga ada velg. Kita Velg ngerjain juga? velg juga. Nah, velg itu sama Bro Ricky yang paling Bro dekat Ricky. di sini. Oke, ini dia Bro Ricky. Halo, Bro. Halo. Ini yang mengenai velg Bro Ricky pokoknya semuanya. Ada dua sih, Bro Ricky dan Bro Peter. Tapi Bro Peter masih sibuk di belakang. Masih mau ngobrol kok. Ntar kita panggil dia. Oke, mungkin kita dibawa sama Bro Ricky dulu nih. Nanti kita kemana nih? Boleh kita ke bagian Kita ke bagian velg. Oke, kita lihat-lihat. Aku lihat-lihat dulu ya Ko Evan ya. Yuk, bareng Bro Peter juga yuk. Oke, halo Bro Peter. Iya, Gani. Velg juga. Bos velg juga. Iya. Oke, kita langsung yuk ke dalam. bagian bengkel. velgnya. Kalau kata Mas Adlan tadi touring ya? Garage touring. Yang mau ditanya nih. Ini dia nih tempatnya ya, teman-teman. Kalian mau ngeliat ada 180 200 SX di sini. Gila, ganteng banget. Nah, ini bisa ada motor juga. Kenapa kok? Kalau motor sih buat pribadian aja sih. Memang hobi juga kita buat restore Hobi motor. Wah, tahu gitu dari dulu di sini kok. Tahu restorasi. Mas Adlannya nggak ngabarin nih. Atlannya jauh soalnya. Jauh, tinggalnya jauh banget. Yang lagi dikerjain nih mobil Celica. Kita nanya ke siapa nih? Kita nanya ke siapa? Ko Evan. Oke, ini Celica ya kok ya? Iya. Nah, ini kita lagi restorasi Celica, Toyota Celica. Restorasi dari cat sampai interior semuanya. Iya. Jadi mobil ini tadinya bahan banget dan udah lama nggak dinyalain. Udah ya di garasi lah lama. Jadi kita bawa ke sini, kita beresin semua. Berarti jatuhnya di sini satu tempat semuanya restorasi ya kok ya? Total ya? Bisa. Include mungkin kayak ada orang mungkin mau pesen-pesen barang atau apa bisa Pak? Pesen barang bisa juga sih. Kita ada channel lah yang bisa masukin barang juga. Emang kalau memang dibutuhkan gitu. Jadi lengkap banget guys. Kalau di sini mobil selesai. Masuk keadaan hancur, keluar dengan keadaan bagus banget. Oke, nanti kita langsung masuk ke bagian velg ya kok ya. Aku mau lihat bagian velg. Siap. Oke, nah terus ini velg yang bagian velg gimana nih kok? Jadi nih kok ada apa aja di sini nih? Repair. Oke. Dari ngecat, polish, fresh peang, las retak, semua bisa. Mostly yang paling banyak di sini apa kok? Orang minta tolong. Repaint. Repaint. Iya. Oke, nah terus mungkin ada price atau apanya kok kalau misalkan Price by DM aja sih. by DM aja ya. Oke, langsung DM aja di sini ya. Iya. Oh ya. Oke. Terus ada apa lagi nih kok? Mungkin lagi ada project yang lagi Ini ada. dijalankan.
Wow. C M224, Lexus LS 300, Sorry, ada apa ya, Pak? ini C M224, Lexus LS 300, C28, RPF, Evo sama AMG. Kalau di sini ini alat press kita. Oh, di sini alat presnya. Ini untuk pengecatannya di sini. Ini ovennya ya, kok? Ya, Kalau di sini terjamin ya guys, saya udah lengkap semua alat-alatnya ya. Jadi bukan main-main lagi. Oke, kalau gitu nanti untuk ngehubungin atau apa langsung lewat DM aja kalau misalkan ada mau kesini ya. Iya. Di Instagram bisa, di WhatsApp bisa. Di Instagram bisa, WhatsApp bisa. Oke. Dan ini masih full nggak kok? Pasti orang habis dari sini mungkin banyak yang nanya atau apa? Slot sih bisa lah. Oh, slotnya ya masih bisa. Slot masih bisa ya? Oke. Agustus masih kosong. Sampai Agustus masih kosong? Masih kosong. Oke, mantep guys. Langsung aja di DM, langsung aja di WA. Thank you banget kok udah dibolehin untuk review tempat di sini. Makasih banget. Oke, itu dia teman-teman. Jangan lupa follow apa? Phoenix One Auto Works sama Cardify Auto Parts. Oke, itu dia teman-teman ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di komen kalau kalian mau nanya apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya.